Petunjuknya, media sosialmu itu jadi senjatamu, tapi juga bisa jadi petunjuk siapa dirimu. Contohnya, ketika kamu itu jadi seorang influencer ataupun jadi seorang content creator, berarti kamu menunjukkan sehari-harimu tuh ngapain. Kamu itu bisa dinilai, kamu seperti apa, watakmu seperti apa, dari tulisan, dari kegiatan sehari-harimu. Jadi kamu itu nilainya sesuai dengan apa yang kamu tunjukkan di media sosialmu. Makanya terkadang gak semua hal itu bisa kita upload, ataupun kita harus tahu mana yang privasi dan mana yang enggak. Begitu juga kenapa aku bisa bilang media sosialmu bisa jadi senjata utamamu. Karena ketika kamu itu gak bisa mengendalikan jarimu, gak bisa mengendalikan apa yang ada di hatimu, banyak nih yang menggunakan media sosial ini untuk menghujat orang lain, untuk menghina orang lain, tanpa kita tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi orang itu akan menilai kita dengan sesuai yang apa kita kerjakan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, berarti kita harus siap dihujat, siap dibully, atau siap dikata-katain. Berarti kita harus punya mental yang kuat, mental yang gak gampang baperan ketika kita itu menghadapi ujian atau bulian dari orang lain. Dan ketika kita itu mendapatkan pujian atau sanjungan, berarti kita ini nggak jadi sombong, kita itu nggak jadi takabur. Karena apa? Karena itu bisa jadi penyakit hati, dimana kita akan selalu, wah gimana nih, harus meningkatkan kualitas yang baik agar selalu dapat pujian, dan itu akan membuat kita jadi sombong. Kita akan menjadi orang yang takabur. Kita lupa nih tujuan awal kita. Mungkin media sosial itu ada sisi baiknya, ada sisi nggak baiknya juga, tergantung kita bagaimana menyikapi dari media sosial itu. Banyak sekali karena media sosial banyak yang bunuh diri, ataupun karena cemburu terus membunuh ataupun dibunuh. Banyak sekali yang awalnya baik-baik ketika mengenal media sosial jadi selingkuh ataupun berbuat hal-hal yang gak baik. Karena apa? Karena kita sendiri yang gak bisa mengendalikan diri sendiri ketika kita bermedia sosial. Ini banyak sekali. Jadi yang perlu kita jaga apa? Diri kita sendiri, berbijaksana bagaimana kita menyikapi apa yang ada di media sosial itu, termasuk apa yang ingin kita tampilkan. Kita harus sadar diri. Contohnya, oh aku ini seorang istri atau seorang ibu. Bagaimana agar aku ini tidak menimbulkan fitnahan ataupun membuat suami cemburu yang berakhir dengan apa? Nanti pertengkaran rumah tangga, dan lebih tragis lagi pembunuhan karena rasa cemburu. Dan ini banyak kejadian berawal dari media sosial yang akhirnya apa? Bertengkar, saling membunuh. Karena apa? Karena cemburu. Jadi perempuan-perempuan yang di luar sana nih, yang punya pasangan, yang ibu rumah tangga, jadilah contoh yang baik. Dan juga jaga hati suami kamu. Suami ini beda dengan perempuan. Perempuan ini bisa menahan diri, bisa menahan ego, bisa lebih sabar. Tapi laki-laki ini kebanyakannya otaknya pendek, hatinya juga cepat. Jadi ketika mereka cemburu, ya sudah, mereka hanya akan berpikir pakai emosi. Jadi untuk menghindari yang namanya KDRT, pembunuhan, itu kembali kepada diri kita. Kita yang mawas diri. Jadi istri itu seperti apa? Menjaga kita agar kita ini nggak tergoda dengan orang-orang yang ada di media sosial, dengan pujian, dengan sanjungan, tapi kita nggak tahu mereka itu siapa. Kadang-kadang mereka niatnya hanya menggoda. Begitu juga laki-laki.
Jaga matamu, jaga dirimu sendiri. Jangan sampai kamu bermedia sosial terus menjadikan itu mungkin ketemu teman lama atau ketemu teman sekolah ataupun siapapun, terus kamu tergoda terus selingkuh, sehingga apa, kamu kehilangan keluarga yang udah kamu bina. Semua akan terpulang kepada dirimu. Jadi berhati-hatilah dalam bermedia sosial.